pandu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai tersenyum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga hormon endorfinnya meningkat, bisa bahagia dan bisa lancar nanti ya sharing untuk ke depannya. Baik, izin juga Bapak Ibu, sebelum memulai sesi pada hari ini, saya ingin memastikan dulu, mungkin nih gitu ya, Bapak Ibu nanti mau join gitu ya, karena kita di sore hari ini sebelum memulai sesi, kita mau main diskusian, tapi diskusinya nggak cuman via kolom chat, boleh nanti kita gunakan yang namanya Mentimeter. Bapak Ibu udah pernah nyoba, boleh dituliskan di kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang agak kesulitan, nggak apa-apa nanti kalau mau jawab gitu ya. Jawab aja terlebih dahulu di kolom komentar. Tapi bagi Bapak Ibu yang bisa ikut di Mentimeternya gitu ya, boleh. Oke, baik. Izin Mbak Yesi, apakah selesai sudah terlihat di device Bapak Ibu? Sudah terlihat aman misalnya. Oke, materi kita nanti terkait melatih cara berpikir logis dan kreatif dengan computational thinking atau berpikir komputasional ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, nah ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik menti.com itu ya, bisa masukkan kodenya 128206888. Boleh sambil dicoba juga kalau Bapak Ibu menggunakan laptop nih join di Zoom-nya gitu ya. Bisa menggunakan handphonenya nih gitu ya. Kalau mau join via handphone, silahkan di scan barcode-nya dulu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu boleh untuk bisa join di Mentimeternya. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan, boleh buka Google Lens ya Bapak Ibu ya, kemudian search. Nah, di situ nanti akan langsung masuk nih ke menti.com-nya. Oke, Bapak Ibu, boleh dong ditulis di kolom komen yang sudah bisa bergabung di Mentimeternya. Saya mau cek udah beberapa yang gabung. Oke, iya. Oke, terima kasih. Ibu Endang Setiorini ya. Baik, Bapak Ibu yang lain boleh. Oke. Baik, tidak apa Ibu Atika nanti boleh sambil menjawab soal atau pertanyaan dari Mentimeternya di dalam kolom chat saya jika demikian ya. Oke. Baik, Pak Kusnandar, terima kasih sudah bergabung Pak. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu yang bisa bergabung di Mentimeter. Silakan di scan barcode-nya atau memasukkan kode 128206888. Ini tim dari Hafex juga boleh bergabung ya, Mbak Yesi, ada juga Pak Musa di sini. Mau ikut seru-seruan join gitu ya. Kita tanya jawab melalui Mentimeter, boleh join di 128206888. Oke. Saya tunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Bagi yang bisa bergabung, sekali lagi bisa scan barcode atau masukkan kode di menti.com 128206888. Kita akan mulai dalam 1 menit lagi. Boleh dikutip di kolom chat. Oke, terima kasih Bu Siti Nurjana. Alhamdulillah sudah bisa ya. Eh, baik, kita akan mulai dalam 1 menit lagi. Kita tunggu masih Bapak Ibu yang mungkin masih mencoba scan barcode atau memasukkan kodenya. Nah, sambil saya masuk dulu ke Mentimeternya ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu.
Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, baik. Sudah ada jawaban ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa bergabung di dalam Mentimeternya, silakan dituliskan di kolom chat nih ya. Jawaban bagaimana perasaan Bapak Ibu di sore hari ini atas saat ini. Ada yang happy, wah semangat. Ada yang lapar, nah, mungkin belum makan siang ya. Alhamdulillah senang sekali bisa belajar sore ini. Biasa aja, semangat, bahagia luar biasa, Masya Allah, great. Alhamdulillah bahagia, happy. Alhamdulillah semangat, Masya Allah. Semakin menambah semangat saya ya Bapak Ibu untuk bisa sharing di sore hari ini. Oke, baik. Di kolom chat juga terlihat semangat, istimewa, bahagia. Masya Allah, Alhamdulillah ya kalau Bapak Ibu bahagia. Saya juga sangat-sangat berbahagia ya ketemu dengan Bapak Ibu di sore hari ini. Baik, kita next slide ya Bapak Ibu, boleh diketikkan di Mentimeternya atau di kolom jawaban gitu ya. Bapak Ibu di sini pernahkah melihat atau membuat daftar belanja mingguan atau bulanan nih? Biasanya nih ibu-ibu nih ya, atau bapak-bapak membantu istrinya nih dalam membuat daftar belanja gitu ya, atau mungkin daftar harian gitu ya. Apa saja sih barang yang biasanya Bapak Ibu masukkan ke dalam daftar tersebut? Boleh Bapak Ibu diketikkan di kolomnya. Kita menunggu ya Bapak Ibu. Jawaban dulu waktu pertama menikah, sekarang sudah tidak pernah lagi. Oke. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang masih sama-sama bekerja mungkin ya agak sibuk jadi kayak daftar mingguannya, daftar bulanannya biasanya nggak direncanakan karena mungkin nggak masak secara langsung, jadi beli aja mungkin ya. Jadi di rumah nggak ada stok barang. Oke, nggak pernah. Baiklah, Bapak Ibu, pernah beraneka ragam barang dapur. Oke, selalu membuat catatan dengan aplikasi pengelolaan-pengelolaan. Masya Allah, luar biasa, nggak pernah. Sembako katanya, oh ya betul. Jadi biasanya daftar belanja mingguan dan bulanan itu ya sembako gitu ya. Keperluan kalau belanja bulanan ada bayar wifi. Mungkin kalau bayar kalau yang nyewa rumah mungkin bayar kontrakan gitu ya, bayar listrik, bayar PDAM ya Bapak Ibu ya. Bebas aja perlunya, Masya Allah. Anda pernah beras, minyak, gula, kopi, teh, ya, sayuran, cemilan, telur, mie. Wah, ini lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke, tagihan Netflix. Wah, sering nonton nih Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman gitu ya dari Bapak Ibu berdasarkan pengalaman sudah ada membuat daftar belanja bulanan untuk mengatur pembelian atau pengeluaran sebenarnya ya dalam bulanan. Dan bagaimana daftar yang Bapak Ibu buat nih bisa eh, membuat proses berbelanja atau pengeluaran lebih terorganisir. Boleh? eh Sambil diketikkan di kolom chat dan juga di Mentimeternya. Silakan Bapak Ibu, kira-kira dalam membuat daftar apakah sangat membantu gitu ya? Dan gimana daftar ini tuh lebih membuat terorganisir atau eh, apa ya pengeluaran mungkin bisa ditekan. Sangat membantu sekali kalau kita ada manajemen belanja supaya tiap bulan tahu berapa banyak pengeluaran kita. Betul sekali. Nih, jangan Bapak Ibu. Sangat membantu apalagi pakai Excel. Iya, betul Bapak Ibu. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu cara ya Bapak Ibu bagaimana kita melakukan kesadaran diri yang biasanya kalau misalnya berbelanja entah itu ke mall ataupun ke hypermart gitu ya. Bagi ibu-ibu yang mungkin matanya agak kelapan seperti saya gitu ya. Oh, eh mau beli
telur satu rak gitu. Nah, apakah sebulan itu saya makan telur aja gitu ya? Pasti, oh enggak ternyata gitu ya. Jadi saya mungkin hanya beli beberapa butir saja yang cukup, untuk saya makan dalam 1 minggu bersama suami. Karena per saat ini, saya udah menikah gitu ya, hidup berdua dan plus 1 anak. Jadi, sepertinya kalau daftar belanjaan itu nggak perlu banyak gitu ya dalam per bulan. Oke, supaya nggak bingung saat dipasangnya betul. Apalagi kalau bapak ibu, ibu-ibu nih minta bantuan suaminya gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya nih minta suami gitu ya belikan sesuatu nggak didaftar belanjaannya dia bisa kelupaan. Kemudian biasanya belanjanya jadi berlebihan. Saya hanya minta mungkin beli lombok hanya berapa ribu di beli mungkin 1/2 kilo gitu ya atau seperempat yang banyak banget sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu nggak efektif. Nah, jadi kalau misalnya pakai daftar belanja bulanan ya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya pengalaman gitu ya, juga merasakan jadi lebih terorganisir, kemudian jadi lebih efektif waktu belanja sih. Jadi kita nggak berlama-lama di pasar atau berlama-lama di tempat belanja ya. Oke, sedikit membantu kalau sudah ke supermarket biasanya lapar mata, betul. Jadi belanjanya malah bukan belanja bulanan ya, tapi belanja yang tidak penting. Beli pas lagi diskon aja. Oke, lebih teratur dan stabil dalam keuangan. Betul sekali Bapak Ibu. Oke, kita boleh next ya. Eh, Nah, saat Bapak Ibu membuat daftar belanja, bagaimana sih Bapak Ibu memutuskan barang mana yang perlu dibeli dan barang mana yang bisa diabaikan? Boleh diketikkan di kolom chat dan juga boleh sambil diketikkan juga di Mentimeter. Barang pokok yang belum dibeli, yes, betul Bapak Ibu ya. Jadi yang benar-benar dibutuhkan, diperlukan, bukan yang diinginkan. Ya kalau keinginan mah banyak, apalagi mungkin juga ibu-ibu ya yang punya sekarang marketplace yang banyak gitu ya di handphonenya gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat banyak, oh iya ini ya yang lebih perlu segini nih mungkin pengeluarannya sehingga nanti lebih memfokuskan kepada hal-hal yang lebih dulu. Apalagi kalau saya nih ya anak saya masih 19 bulan ya Bapak Ibu jadi masih perlu yang namanya susu, popok gitu ya. Jadi saya lebih mengutamakan pembelian dengan kebutuhan pokok lah gitu sebelum membeli yang lain-lain diklasifikasikan mana yang kebutuhan pokok dan mana yang keinginan. Betul sekali Bapak Ibu. Beli yang dipakai setiap hari atau kalau jarang skip aja. Iya. Kayak misalnya saya jarang masak kayak Bapak Ibu yang biasanya saya abaikan kayak bumbu-bumbu dapur itu saya jarang banget beli kecuali kayak bumbu praktis. Contoh kayak membeli bumbu nasi goreng gitu ya, yang praktis-praktis. Jadi kalau misalnya kayak rempah-rempah tuh saya jarang menyimpan karena saya juga jarang memakainya gitu ya. Jadi saat membuat keputusan saya pilih yang benar-benar diperlukan, dibutuhkan supaya tidak apa ya, mubazir gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menyimpan dalam waktu yang lama gitu ya. Ada yang masa expirednya sudah cepat gitu ya kayak misalnya bumbu-bumbu dapur tuh kan cepat busuk gitu ya. Nah, mungkin itu sih salah satu daftar belanjaan karena saya jarang banget juga masak di rumah gitu. Kalau masak pun pakai bumbu-bumbu yang praktis. Ya betul, menentukan barang-barang yang dibutuhkan, kebutuhan yang lebih urgent. Oke, thank you Bapak Ibu. Next, mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira nih ketika Bapak Ibu membuat daftar belanjaan bulanan yang lebih efisien, termasuk cara memeriksa stok barang di rumah Bapak Ibu untuk menyelesaikan anggaran, kira-kira langkah sistematisnya apa aja nih? Boleh mungkin 1 sampai 3 langkah ya Bapak Ibu. Satu apa, dua apa, tiga ngapain gitu ya dalam membuat daftar belanja. Nah, mungkin kalau saya nih sebagai salah contoh, saya diskusikan dulu sama suami gitu ya, anggaran bulan depan
depan kita maunya apa? Kita maunya memasak di rumah atau kita mau beli aja gitu ya? Kebutuhan apa nih yang akan dibeli? Oh iya, misalnya ada kebutuhan untuk perbaikan rumah gitu ya, membeli barang-barang. Nanti saya masukkan juga dalam list bulanan. Yang kedua, biasanya saya udah buka catatan dulu, tapi catatannya itu catatan manual Bapak Ibu ya, biar bisa dicoret-coret. Baru nanti saya tuliskan nih dalam spreadsheet gitu ya, untuk menentukan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk daftar belanja tersebut. Nah, mungkin gitu. Oke, satu, melihat budget. Dua, kebutuhan sesuai harian, kebutuhan pokok. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing langkah-langkahnya gitu ya. Karena Bapak Ibu tadi sharing ada yang buat daftar bulanan belanja di rumah. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Siapkan anggaran kebutuhan pokok, dua kebutuhan anak sekolah, tiga. Oh iya, ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak yang sekolah ya, betul. Kebutuhan akan sekolah itu juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Melihat daftar misalnya di bulan depan ada jadwal karya wisata mungkin, atau harus membeli buku pelajaran, atau harus mengganti tas, sepatu gitu ya. Betul sekali. Kemudian transportasi dan kebutuhan bayar bulanan. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langkah-langkah sistematisnya ketika membuat daftar bulanan? Oke, pakai Google Keep. Biasanya bisa jadi share ke suami buat budget transfer pusat ke daerah. Masya Allah. Terima kasih sharingnya. Ini kayaknya dari ibu-ibu nih ya, karena sharingnya pakai share ke suami ya. Saya belum pernah coba nih. Nanti saya coba. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Satu, melihat prioritas kebutuhan. Dua, melihat stok apa aja yang sudah habis. Betul. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sering nyimpan mie instan gitu ya, atau kayak kecap gitu ya. Terus kebutuhan bumbu-bumbu praktis lainnya. Ini juga penting nih, melihat stok apakah udah habis gitu ya, atau tidak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita kembali lagi ke share screen ya. Eh, sorry. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa yang Bapak Ibu sharingkan gitu ya terkait dengan daftar belanja tadi itu juga salah satu proses berpikir komputasional ya Bapak Ibu, critical thinking atau berpikir computational thinking karena keduanya melibatkan pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara yang struktur, logis, dan efisien. Masalahnya apa sih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah gitu ya merasa kok tiba-tiba gaji bulan ini cepat banget habis gitu ya. Kok tiba-tiba uang yang ada di rekening kok tiba-tiba segini gitu ya. Kira-kira habis untuk apa ya? Nah, kalau misalnya kita udah punya daftar belanjaan, riwayat pembelian, Bapak Ibu bisa merencanakan pengeluaran yang lebih terukur dan terstruktur tentunya gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi salah satu konsep ya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan berpikir komputasional gitu ya. Mencakup dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma gitu ya. Mulai dari tadi mengelompokkan kebutuhan, mengenali barang yang rutin kita beli, kemudian fokus kepada hal penting yaitu kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan menyusun langkah-langkahnya belanjanya gimana gitu ya. Boleh nih Bapak Ibu ketikkan di kolom chat kira-kira pada empat proses yang ada tertampil di layar ini apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca, melihat, mendengar? Boleh diketikkan di kolom chat. Terkait dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Kira-kira ada yang udah tahu nggak sih gitu ya, atau udah kenalan gitu ya, atau pernah mendengar atau pernah membaca gitu ya terkait hal ini? Oke, sudah pernah membaca? Belum. Baik, Ibu, gitu ya. Yang sudah pernah membaca nanti boleh sharing-sharing. Oke, baru mendengar nih. Insya Allah. Baru baca, mungkin baru baca dari slide ini. Oke, baik. Bisa nanti kita sharing-sharing ya, Pak dan Ibu sekalian. Kita next, gitu ya. Bentar.
Iya. Nah, jadi berpikir komputasional. Pada materi hari ini, bagaimana proses nantinya melatih berpikir komputasional. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu gitu ya definisinya gitu. Sebenarnya kalau berpikir komputasional itu pada intinya saya mendefinisikan untuk memecahkan masalah rumit secara metodis, tadi ada langkah-langkahnya sehingga efisien dan logis. Nah, mirip seperti cara seorang ilmuwan komputer memprogram komputernya gitu ya. Jadi ini juga adalah keterampilan dasar yang pasti semua orang miliki karena kita alhamdulillah sebagai manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akal ya Bapak Ibu untuk berpikir ya. Tapi berpikirnya seperti komputer yang mana mengikuti langkah-langkah sistematis. Jadi ini bukan hanya tentang programmer saja gitu ya. Karena ada beberapa orang yang mendefinisikan berpikir komputasional ya komputer gitu ya. Padahal itu juga berbasis sebenarnya apa yang difikirkan oleh manusia gitu ya. Kalau robot-robot itu berpikir dengan kode-kode yang rumit, nah maka manusia berpikir dengan akalnya untuk memecahkan masalah-masalah dari yang awalnya rumit karena kita tadi memecahnya menjadi yang kecil-kecil gitu ya, langkah sistematis, maka bisa mendapat solusi yang lebih baik gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Mungkin perlu Bapak Ibu sadari nih ketika Bapak Ibu menjadi guru dan mengajarkan cara berpikir komputasional ini kepada anak murid Bapak Ibu, maka ini akan melatih apa aja sih gitu ya. Pertama untuk berpikir lebih logis. Tadi kan membedakan yang mana sih kebutuhan dan mana yang keinginan. Karena kebanyakan anak-anak sekarang, apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, yang hanya mungkin mengikuti tren gitu. Jadi dia tidak berpikir secara logis bagaimana keuangan orang tuanya mungkin bisa memenuhi, keinginannya begitu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu, sebagai guru gitu ya, bisa mengasih tahu mana yang bisa, logis untuk bisa dia terapkan atau dilakukan gitu ya, supaya melatih, eee berpikir secara logis tadi. Kemudian membantu merencanakan suatu yang lebih efisien dan efektif. Nah, pernah mungkin mendengar ya Bapak Ibu ya, kalimat kalau misalnya nih, kita tidak merencanakan maka kita adalah merencanakan kegagalan. Nah, itu seringkali benar ya Bapak Ibu dalam hal apapun. Nah, ini juga penting bagi, kita gitu ya sebagai guru melatih anak-anak supaya bisa merencanakan sesuatu gitu ya. Minimal dia merencanakan bagaimana dia, eee bisa menjadi seorang yang, belajar gitu ya dengan tekun, dengan disiplin, kemudian juga bagaimana merencanakan masa depannya gitu, supaya dia juga memikirkan bagaimana karir dia gitu ya. Terus juga, bagaimana membuat pemecahan masalah nih, problem solving gitu ya, bagaimana memecahkan masalah dari yang rumit gitu ya, dari yang sulit menjadi punya solusi yang konkret karena masalah tadi bisa dipecahkan dengan solusi-solusi, yang sudah dimiliki. Kemudian meningkatkan kreativitas karena kan mencari solusi alternatif. Jika tidak begini, maka begitu. Nah, mungkin nanti kita akan belajar ya di Bapak Ibu di 4 konsep itu. Terus menjadi pondasi penting, jika tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika di masa depan. Penting banget ya Bapak Ibu ya untuk belajar berpikir komputasional ini. Oke, kita izin next dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ada 4 konsep utama. Tadi yang sudah saya sebutkan juga ada kode komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma ya Bapak Ibu. 4 pilar berpikir komputasional. Oke, saya masuk langsung ke dekomposisi. Jadi prosesnya ini bagaimana memecahkan sebuah masalah yang rumit itu menjadi yang kecil-kecil gitu ya. Contoh dalam keseharian ketika membuat nasi goreng. Nah, dekomposisi itu bagaimana cara kita gitu ya untuk memecah masalah kalau membuat nasi goreng. Mungkin bagi yang belum tahu maka harus, buat gitu ya langkah-langkahnya terlebih dahulu. Dari mulai tadi menyiapkan bahan, mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu sampai mencampur semua hingga digoreng hingga masak gitu ya. Ini tujuannya untuk, agar masalah tidak terlihat menakutkan. Nah, di sini juga saya, berikan ya Bapak Ibu contohnya dari proses pembelajaran. Nah, bagaimana, ini gitu ya, berpikir komputasional diterapkan di TK gitu ya.
Salah satu contohnya nih ketika Bapak Ibu guru-guru nih mungkin yang ada di sini yang dari jenjang TK gitu ya bisa memilih konteks siswa diminta membereskan mainan setelah bermain di kelas. Nah, penerapannya gimana? Mengumpulkan yang ah, berbentuk balok, kemudian misalnya mengumpulkan yang boneka, mobil-mobilan, lalu siswa diminta nanti menempatkan di setiap jenis kotak mainan yang sudah diberikan nama atau diberikan label atau Bapak Ibu sudah menginformasikan warnanya gitu ya. Di sini kan ada berbagai warna ya Bapak Ibu, ada warna hijau, ada warna merah. Nah, Bapak Ibu juga bisa kasihkan itu ya kepada siswa Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti Bapak Ibu eh, bisa memberikan gambaran bahwa ketika membereskan ruangan yang berantakan gitu ya, itu kan masalah besar sebenarnya. Salah satunya dengan cara merapikannya, tapi merapikan dengan apa dulu gitu ya, mengelompokkannya menjadi yang lebih bisa gitu ya, ditangkap oleh kognitif anak-anak dari jenjang TK. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, untuk yang jenjang SD nih, Bapak Ibu ya, di mata pelajaran IPA, saya ngasih contoh untuk merencanakan percobaan tumbuhan. Jadi, kalau misalnya di komposisi tadi memecah dari yang kecil, nah Bapak Ibu bisa menerapkan dengan konteks ini. Merencanakan percobaan sederhana, mulai dari mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau, ya dari kecambah. Mungkin Bapak Ibu ada yang suka makan kacang hijau ya, atau suka makan apa rawon pakai kecambah. Siapa nih Bapak Ibu? Nah, ini bisa jadi eksperimen ya di SD mungkin. Konteksnya juga lebih nyambung karena mungkin anak-anak juga udah pernah makan, melihat atau mencobanya gitu ya. Di rumah mungkin bagi Bapak Ibu yang suka tanaman gitu ya di rumahnya. Ini cara penerapannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti perlu membagi kelompok, kemudian menyiapkan alat, dan manfaatnya pastinya berpikir secara kreatif. Nah, mari kita lihat yang di SMP bagaimana sih proses dekomposisinya ya Bapak Ibu ya. Di SMP itu bisa di mata pelajaran matematika gitu ya. Di soal geometri. Nah, karena tentang bangunan-bangunan nih. Jadi ketika Bapak Ibu membagikan soal gitu ya, ada tiga bagian. Yang pertama identifikasi bangunan ya. Diminta nanti mereka untuk menghitung luas masing-masing bangunan, menjumlahkan luas total. Jadi kayak Bapak Ibu sudah memberikan guidelines gitu ya, bagaimana cara mengerjakan. Nah, ini adalah satu proses untuk dekomposisi, jadi menyelesaikan masalah yang besar melalui eh, langkah-langkah yang juga lebih mudah dimengerti oleh siswa SMP. Oke. Proses dekomposisi pada mata pelajaran SMA salah satunya adalah menulis esai. Nah, menulis esai ini tentang dampak media sosial ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkannya nanti untuk melatih siswa gitu ya, memecahkan tugas menulis esai ini dari bagian pertama menentukan topiknya, kemudian mencari referensi, membuat kerangkanya, baru menulis draftnya sampai dengan melakukan revisi sebelum final akhir gitu ya. Saya juga menerapkan ini Bapak Ibu ketika saya merencanakan pembelajaran di writing class. Kebetulan saya juga jadi salah satu tutor di Global Islamic Boarding School. Mereka diminta untuk membuat esai. Saya itu saya bagi tuh di beberapa pertemuan gitu ya, dari mulai menonton topik utamanya, mereka harus mencari referensi gitu ya, sampai membuat kerangkanya gimana, menulis draftnya gitu. Ini juga eh, bagian dari proses dekomposisi karena tadi untuk membuat esai tidak mesti langsung jadi gitu ya, pasti perlu langkah-langkah juga. Baik, nah yang kedua adalah pengenalan pola. Jadi contohnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama gitu ya. Kayak memanaskan minyak, memasukkan bumbu, kemudian mengaduknya berkali-kali hingga
menimbulkan bau yang lebih harum ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya tuh membuat solusi jadi lebih efisien. Salah satu contoh sederhana juga nih ketika Bapak Ibu nanti bisa bicara konteks ini gitu ya, kontekstual sekali kepada siswa Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu bercerita tentang proses, ada gitu ya, Bapak Ibu menampilkan gambar seseorang lagi, melihat sepedanya. Kira-kira sepedanya kenapa dia lihat-lihat kok nggak bisa lagi mengayuh gitu ya, terus dia mengecek kira-kira. Nah mengecek itu kan, dia melakukan dekomposisi tuh, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, kok, sepeda saya tidak bisa dikayuh lagi. Oh ternyata setelah saya lihat gitu ya prosedur dekomposisinya ban saya gitu, ada, eee, terkena paku sehingga bannya itu tidak, mau bergerak atau bergeraknya lebih berat, lebih lambat gitu ya, atau tidak mau jalan sama sekali gitu. Maka saya teringat, oh ya dulu saya pernah diajak oleh orang tua saya gitu ya, ke bengkel untuk, menambal ban. Nah itu adalah, satu pengalaman pola. Jadi mengingat pola untuk supaya menyelesaikan masalah gitu ya, karena sudah pernah dilakukan. Nah, gitu Bapak Ibu ya untuk pengenalan pola. Jadi dalam konteks misalnya, di TK gitu ya, mengenal pola dan bentuk ini menunjukkan misalnya kartu gitu ya. Bapak Ibu mungkin yang di jenjang TK ada tuh kartu-kartu ya Bapak Ibu ya, yang berisi gambar lingkaran, kotak, ataupun yang lain. Jadi siswa diminta untuk melanjutkan pola atau memilih kartu berikutnya gitu ya. Dan bisa jadi nanti Bapak Ibu bisa, meminta mereka untuk menebak. Jadi kayak, apakah polanya terulang, misalnya pola lingkaran, kemudian segitiga, misal lingkaran lagi, kemudian segi empat. Nah, pola apa selanjutnya gitu, apakah sama, tidak. Nah, ini salah satu cara juga untuk melatih, kemampuan gitu ya dari siswa untuk mengenali pola yang berulang sehingga nanti bisa, menebak gitu ya, atau bisa mengikuti pola sebelumnya. Nah, kalau di jenjang SD, Bapak Ibu pada mata pelajaran matematika nih, pola bilangan. Bilangan deret nih Bapak Ibu, 2 4 6 dan 8. Kira-kira bilangan deret, selain bilangan deret contoh, bilangan pola bilangan kira-kira apa lagi ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang, mata pelajaran matematika nih, yang punya ide konteks selain pola deret bilangan, ada Bapak Ibu? Boleh, diketikkan di kolom chat. Tunggu ya Bapak Ibu. Kira-kira apa, eee kalau misalnya nih Bapak Ibu ada nih saya lihat ya, guru-guru SD, kalau konteksnya pada mapel lain itu atau topik lain boleh selain matematika kira-kira kalau mengenali pola itu kayak gimana? Boleh Bapak Ibu diketikkan di kolom chat mungkin? Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar. Nah, salah satu contoh lain misalnya untuk pola bilangan gitu ya, kayak bilangan prima ya Bapak Ibu dalam belajar matematika. Oke, di sini ada Bapak Ibu. Oke, terima kasih, untuk menyimak, eee, sharing pada sore hari ini. Dari deret bilangan ya, mengenali pola setiap bilangan bertambah 2 atau kan tadi deret bilangan dari 2 4 8 gitu ya, atau tadi bilangan prima gitu ya, atau perkalian gitu ya, perkalian 5 misalnya, dari 5 10 15 20 ini kan pola yang berulang. Jadi, entah siswa harus mengalihkan atau bisa menambahkan ya, membentuk pola baru sehingga siswa juga tahu hasilnya, berapa. Mungkin ini bisa jadi juga materi yang kayak font faktor ya Bapak Ibu ya. Oke dari Ibu Amelia mengenai fitur face on block Bu, mengenai pola wajah. Nah ini kalau misalnya dalam konteks AI ya, keren sekali Ibu, terima kasih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau konteksnya, pembelajaran AI gitu ya, bisa mengenalkan kepada anak-anak ketika,
ingin menghidupkan handphone ya, bisa menggunakan pola. Nah, polanya itu bisa sandi ya, berupa kode, kemudian biasanya kode garis, atau biasanya juga bisa menggunakan finger ya, sidik jari kita ya, atau muka ya, itu bisa juga. Terima kasih Bu Amelia atas sharing-nya Bu. Oke, kita next lanjut ke yang jenjang SMP. Nah, kalau pola di SMP itu salah satunya adalah pola cuaca ya. Tapi bukan cuaca mood Bapak Ibu guru atau mood siswa. Yang kita prediksi ini biasanya adalah pola cuaca. Gimana sih caranya Bapak Ibu? Dengan cara mengukur suhu ya atau kelembaban udara. Jadi mungkin ini bisa menggunakan eh, termometer suhu ruangan gitu ya, sehingga bisa menentukan cuacanya apakah mungkin sore akan hujan, malam akan lebih panas, atau besok hari bisa jadi eh, karena awannya gitu ya juga mendukung gitu ya. Itu juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh konteks yang bisa digunakan di SMP gitu ya. Nah, cek. Oke, selanjutnya untuk jenjang SMA. Nah, ini pola peristiwa sejarah ya Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya adalah revolusi di berbagai negara. Kira-kira Bapak Ibu ada yang masih ingat nggak revolusi itu ada di negara mana aja? Boleh Bapak Ibu sambil diketikkan di kolom chat kira-kira untuk materi yang revolusi di berbagai negara ini negara apa aja sih yang ada revolusinya? Atau Bapak Ibu yang mengajar di SMA nih untuk mata pelajaran sejarah. Boleh Bapak Ibu ya diketikkan di kolom chat. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, betul. Bapak Muhammad Wasik, terima kasih banyak. Salah satunya adalah Revolusi Prancis ya. Jadi 5 revolusi yang paling terkenal. Yang pertama adalah Revolusi Amerika, kemudian Prancis, Revolusi Industri. Itu biasanya kalau industri itu sebenarnya dikenal dengan Revolusi Inggris ya. Kemudian Revolusi Cina, dari Rusia, Rusia ya, yang asalnya dari Uni Soviet sampai dengan hmm, bisa juga eh, dari Ibu Ida ya, benar, Prancis dan Jepang. Ini juga bisa mengenali pola ya, bagaimana eh, pola dari revolusi sejarah di berbagai negara. Kalau SD pola bentuk warna bisa nggak ya? Bisa. eh, Bapak atau kayaknya Pak Rizky ya, Rizky Agung Hidayat. Bisa Pak menggunakan pola nanti ini juga bisa pakai worksheet ya. Jadi kalau kemarin itu saya juga ngajar menjadi fasilitator guru-guru SD gitu ya. Kami buatkan worksheet. Cuman kan kemarin itu eh, kayak misalnya membentuk pola warna tadi ya itu kan terlalu mudah sebenarnya tapi untuk kelas 1 kelas 2 bisa gitu ya tapi kalau misalnya untuk penerapan coding KA nih kalau Bapak Ibu di sekolah yang sudah menerapkan coding KA itu kan di jenjang kelas 5 dan kelas 6. Nah kalau mau dihubungkan dengan konteks misalnya huruf hijaiyah gitu ya, nah polanya bisa nanti huruf hijaiyahnya diwarnai gitu ya. Eh, Kemudian dibentuk pola dengan bacaan gitu ya yang di eh, apa bukan ditranslate sih kalau misalnya kita tuh dibaca gitu ya oleh murid itu juga bisa Pak gitu ya Pak jadi pola bentuk dan warna itu sangat-sangat bisa untuk yang jenjang SD. Nah ada kalau Bapak Ibu buka gitu ya di search di internet unplug coding, nah di situ ada nanti pengenalan pola. Nanti saya juga akan jika cukup waktu saya akan share juga di Zoom ini. Terima kasih Pak Rizky. Saya izin lanjutkan. Kalau tadi mengenal pola, kemudian kita lanjut ke abstraksi ya Bapak Ibu ya. Nah, abstraksi ini menghilangkan data yang tidak relevan berlebihan sehingga bisa efektif dan efisien apa yang kita pikirkan gitu ya. Contoh saat mengendari sepeda, maka kita harus fokus untuk
bisa mengayuh sepeda dan menjaga keseimbangan. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara, remnya bekerja gitu ya, atau bagaimana sih pembuatan bannya gitu ya, itu tidak perlu kita pikirkan saat kita mengendarai sepeda gitu ya, atau belajar, mengendarai sepeda gitu ya. Kita cukup belajar bagaimana cara mengayuh, kemudian menjaga keseimbangan. Nah, dalam konteks, abstraksi ini gitu ya, dalam, eee, berbagai macam jenjang, mungkin saya bisa sharing-kan di sini. Kalau abstraksi di jenjang TK bisa mereka misal men-storytelling-kan kegiatan harian mereka gitu ya. Tapi nanti, guru meminta siswa fokus kepada kegiatan utamanya saja gitu ya, misal bangun, makan, bermain, tanpa memperhatikan detail, seperti warna pakaian, rasa makanan, atau membuat, siswa bercerita sederhana tentang poin utama. Jadi pointersnya Bapak Ibu sudah kasih guideline-nya ke anak-anak gitu ya, dan anak-anak bisa menceritakan gitu ya keseharian harian. Jadi kayak, menceritakan apa yang dilakukan misalnya dari pagi sampai siang, atau dari malam sebelum dia tidur, misalnya gosok gigi gitu ya, tidur, dan hal-hal lain tanpa ada, kegiatan yang misalnya tadi dia bermain dengan siapa gitu ya. Mungkin tidak perlu gitu ya pada langkah-langkah itu, karena dalam bentuk abstraksi tadi menghilangkan hal yang tidak perlu. Ya bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Pada mata pelajaran SD mungkin ini bisa topik membuat peta sederhana. Bagaimana siswa membuat peta lingkungan sekolah gitu ya. Ini kalau mata pelajaran IPA sih nggak ada ya di SD ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau misalnya di SMP mungkin ada. Fokus pada elemen utama peta, mungkin dari gedung kelasnya, lapangan, kantin, gitu ya. Jadi tanpa memasukkan detail warna. Jadi cukup karena peta ini sederhana, dibuat dengan menggunakan pensil misal gitu ya, tidak perlu diwarnai. Maka, bisa langsung menggambar di mana ruang kelasnya, di mana kantinnya, di mana, toiletnya, di mana ruang gurunya ya. Atau mungkin kalau misalnya mau sambil bermain, nah, sambil bermain bisa membuat peta harta karun, di mana harta karunnya, apakah mungkin di kantin gitu ya. Nah, seberapa jauh misalnya langkah di kantin, mereka juga bisa memikirkan gitu ya, eee, seberapa jauh gitu ya, mempertimbangkan, dari langkah mereka atau jarak antara, ruangan satu dan ruangan lainnya gitu ya. Oke. Kalau di SMP ini pada pelajaran bahasa Inggris menyusun paragraf deskripsi gitu ya. Fokus utamanya pada nama, tempat, dan aktivitas utama. Tanpa detail kayak, furniture gitu ya atau jumlah pengunjung gitu. Jadi mereka bisa menulis paragraf berdasarkan poin utama. Kan biasanya kan kalau di bahasa Inggris ini juga, bisa disesuaikan dengan grammar ya Bapak Ibu ya. Jadi membuang tadi, informasi yang kurang relevan atau tidak, fokus, tuh poinnya untuk abstraksi. Kalau di jenjang SMA, nah Bapak Ibu nih salah satu contohnya di praktikum atau pembelajaran biologi ya Bapak Ibu ya. Ada ya buku-buku yang mengajar biologi, boleh diketikkan di kolom chat gitu ya. Ketika siswa membuat laporan praktikum tentang fotosintesis. Jadi, Bapak Ibu sudah menyiapkan nih kerangka dari, laporan praktikum gitu ya. Misalnya harus memuat tujuan, memuat judul, ada metode dan hasil gitu ya. Jadi, tanpa memasukkan merek alat gitu ya atau warna larutan, mereka cukup menyusun laporan berdasarkan, kerangka yang Bapak Ibu kasih atau elemen intinya gitu ya. Biasanya ini juga, sering sekali ditanyakan gitu ya oleh anak-anak gitu ya, "Gimana template-nya?" Biasanya mereka bertanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, membuat guideline-nya terlebih dahulu.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah algoritma. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah atau aturan yang jelas berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi apapun itu, asal langkahnya itu sistematis. Salah satu contoh kalau misalnya di pembelajaran agama, Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang harus sistematis langkahnya harus benar-benar berurutan. Tidak boleh eh, yang awal jadi akhir atau akhir jadi awal. Apa Bapak Ibu? Silakan diketikkan di kolom chat. Kira-kira langkah apa ya Bapak Ibu? Saya kasih clue lagi. Kita melakukannya setiap hari. Boleh Bapak Ibu diketikkan di kolom chat? Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu masih mencari tahu ya, atau masih memikirkan. Oke, terima kasih. Ada Ibu ya nih ya. Meliana gitu ya, urutan sholat urutan wudhu betul. Jadi kan kalau misalnya urutan sholat kita nggak boleh ya Bapak Ibu salam duluan, tidak boleh sujud duluan, maka kita harus benar-benar urut. Nah ini adalah salah satu contoh konteks nanti ketika Bapak Ibu ingin mengajarkan konsep yang abstrak sekali tentang algoritma. Nah yaitu tadi menggunakan konsep berwudhu. Nah berwudhu itu tidak boleh nak yang dari apa dari sujud dulu itu nggak boleh, maka harus berurutan dari mulai kita harus berwudu gitu ya, begitupun dengan berwudu juga. Jadi harus membasuh eh, muka dulu gitu ya, nggak boleh langsung membasuh kaki, tidak boleh langsung membasuh tangan gitu ya. Jadi langkah-langkah harus berurutan. Yang pastinya harus jelas, tidak boleh ambigu, dan pasti berhenti setelah masalah selesai. Maksudnya kalau misalnya kita berwudu, ya kalau sudah langkahnya selesai ya selesai gitu ya. Dengan baik gitu ya, wudhu dan sholat. Betul. Pengenalan huruf hijaiyah, Bu. Iya, bisa juga ya. Ibu Amelia, terima kasih juga eh, Ibu Raisa dan juga Pak Pronato, Pro Prawoto, ya mohon maaf. Langkah mau mandi, oke. Nah, kalau langkah-langkah mau mandi ini mungkin bisa jadi sistematis, bisa jadi enggak juga ya Bapak Ibu, karena eh, bisa jadi antara satu dan lain itu bisa berbeda. Apakah Bapak Ibu mungkin kalau bukan menyimbur ya, apa mengangkat gayung kemudian menyiram misalnya muka dulu atau apa kepala dulu gitu ya. Eh, itu mungkin subjektif gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Bisa jadi mandinya juga selesai kalau misalnya duluan kaki yang dicuci gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi langkah yang konkret kalau misalnya konteks mandi ini dibawakan misalnya mandi junub. Nah, itu kan udah ada langkah-langkahnya ya Pak ya, yang harus urut. Jadi kan harus membasuh telapak tangan dulu gitu ya, dan harus berwudu juga di dalamnya. Nah, mungkin begitu Pak kiranya kalau misalnya mau membawakan konteks itu. Mungkin supaya lebih konkret bahwa ada urutan yang jelas. Terima kasih sekali lagi Pak Prawoto atas sharingnya. Algoritma puasa. Oke, langkah-langkah berpuasa. Betul, kalau misalnya anak-anak SD mungkin harus diajari langkah berpuasa ya harus ada mengikuti eh, sahur dulu gitu ya. Bahwa buka puasa tidak boleh. Terima kasih Pak Rizky Agung. Ya, prosedur berkaya seni. Nah, mungkin ini sekali lagi kalau misalnya mau membawakan konteks Pak, kalau boleh saran, yang urutannya memang harus jelas. Jadi kalau misalnya prosedur seni, apakah seni menggambar, dan harus ada urutannya yang benar-benar fix dan tidak boleh tertukar gitu ya, ditukar-tukar. Karena ini uh, menjadi langkah yang sistematis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu, saya izin lanjutkan di konsep algoritma. Jadi kalau misalnya di TK dalam konteks menggambar rumah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika menggambar rumah kan tidak ada konsep yang fix, tapi nanti guru bisa meminta siswa menyusun langkah-langkah. Jadi kayak Bapak Ibu gurunya sudah
menyusunkan langkah yang fix sehingga mereka tinggal melakukannya gitu ya. Sama kalau misalnya dalam pembelajaran TK biasanya ditempel-tempel ya di dinding-dinding tadi langkah untuk berwudu, langkah untuk sholat, atau kalau misalnya di SD atau TK tertentu kayak urutan makan ya, makan di istirahat. Saya pernah observasi ke salah satu kelas di TK di Banjarmasin itu ada prosedurnya bagaimana nanti istirahat jam makan siang di kelas itu baik banget ya Bapak Ibu ya sudah diajarkan mengikuti langkah-langkah atau prosedur untuk anak-anaknya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang jenjang SD gitu ya, mata pelajaran matematika, sekali lagi menyelesaikan soal cerita. Nah, pasti nanti Bapak Ibu akan memberikan instruksi. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin itu sudah belajar HOTS ya bersama Hafex, pastinya mudah sekali dalam menerapkan langkah algoritma ini karena Bapak Ibu pasti menyesuaikan dengan konteks Anderson Cockburn eh, taksonomi Bloom ya yang dari C1 sampai C6 bagaimana mengarahkan siswa atau memberikan instruksi kepada siswa atau kalau misalnya belajar PCK gitu ya supaya siswa itu eh, tertib dan sesuai langkah gitu ya. Mulai dari membaca soal, kemudian tipasi jumlah buah dan lain sebagainya. Intinya ada langkah-langkah sistematis. Nah, kalau SMP ini merupakan percobaan sederhana ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu terkait percobaannya pasti ada langkah-langkah untuk persiapannya, mulai dari menyiapkan alat, kemudian langkahnya gimana, tarik balok dulu, kemudian mengukur gaya, mencatat hasilnya, kemudian membandingkan hasil percobaan satu dan percobaan lainnya. Ini juga salah satu contoh untuk melatih proses berpikir dengan konsep algoritma. Baik, Bapak Ibu untuk SMA, ini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan membuat program sederhana kalau di pembelajaran informatika. Mungkin Bapak Ibu juga boleh mengetikkan di kolom chat ya konteks yang eh, bisa Bapak Ibu terapkan, misal dalam pembelajaran geografi, atau pembelajaran bahasa Indonesia, atau matematika, dan lainnya. Silakan ya Bapak Ibu buat sharing-sharing di sore hari ini. Oke, nah ini salah satu sharing dari saya gitu ya untuk membuat konteks mengajarkan konsep berpikir komputasional dalam 4 eh, pilar berpikir tadi ya dari dekomposisi, kemudian juga mengenal pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Pertama pilih yang konteks yang abstrak dengan kehidupan sehari-hari konteksnya sesuai dengan jenjang usia dan kemampuan kognitif. Maka tadi saya juga contohkan dari yang TK, SD, SMP, dan SMA ya Bapak Ibu ya. Kemudian hubungkan konteks dengan mata pelajaran di sekolah. Sesuaikan dengan, kalau di SD itu kan topik ya, sama dengan di TK juga. Kalau yang SMP, SMA tuh bisa dihubungkan dengan mata pelajaran. Kemudian pendekatan interaktif kayak berbasis permainan ya tentunya yang di SD dan TK ya karena mungkin lebih tertarik dan kalau misalnya yang di SMP SMA gimana diskusi gitu ya kemudian juga biasanya permainan berkelompok atau hal-hal yang berbasis praktik ya Bapak Ibu ya agar mudah dimengerti oleh siswa-siswa Bapak Ibu. Kemudian konteksnya menguji coba dan refleksi. Sekali lagi tadi kalau bisa dipraktikkan. Kemudian jika memungkinkan juga divisualisasikan ya Bapak Ibu untuk memperjelas konsep. Jadi bisa menampilkan gambar-gambar. Nah, kata kuncinya ya Bapak Ibu, sekali kalau di komposisi itu ada identifikasi komponen utama dan bisa diselesaikan dari satu persatu. Jadi mulai hal yang terkecil dulu gitu ya, atau yang paling mudah gitu ya. Kalau pengenalan pola, amati situasi, cari hal yang berulang, kemudian gunakan sebagai solusi. Nah, kalau abstraksi itu tentukan apa yang penting dan sisihkan sisanya. Kalau algoritma itu tulis urutan langkah jelas untuk diikuti. Baik, kembali lagi Bapak Ibu, mari kita bermain.
Silakan Bapak Ibu, saya tunggu 3 menit ya untuk Bapak Ibu bisa join. Ada kuis nih Bapak Ibu ya untuk kita mainkan di sore hari ini. Boleh Bapak Ibu buka Kahoot terus masukkan game pinnya atau kalau Bapak Ibu sudah ada handphone di sebelah komputernya bisa dengan memasukkan barcode ya melalui Google Lens dan tulis nama panggilan Bapak Ibu. Baik, kami menunggu ya Bapak Ibu ya. Saya akan tunggu 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung dituliskan di kolom chat. Boleh Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung di dalam Kahoot. Oke, terima kasih Ibu Rini. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ditunggu dalam 2 menit. Silakan bisa scan barcode. Kita akan bermain ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Selamat ya. Pak Andi juga. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain. Masih saya tunggu dalam 2 menit bagi Bapak Ibu yang eh, bisa bergabung dalam permainan games di siang hari ini. Silakan diketikkan di kolom chat. Baik, terima kasih Ibu Ananda. Semoga Bapak Ibu yang lain juga bisa bergabung dalam 1 menit ke depan. Akan kita mulai gamesnya ya Bapak Ibu terkait materi berpikir komputasional. Oke, baik Bapak Ibu yang lain, saya tunggu dalam 1 menit ke depan sebelum dimulai. Silakan dimasukkan game poinnya 9018772. Bapak Ibu panitia juga boleh ikutan ya Bapak Ibu karena mendengarkan sesi di siang hari ini, siang dan sore hari ini. Baik, Pak Bustamin, silakan Pak. Boleh kalau misalnya menggunakan scan barcode ya, bisa scan barcode yang ada di layar atau memasukkan PIN game Kahoot 9018772. Saya udah jadi call center aja ya. Semoga Bapak Ibu bisa bergabung. Kita tunggu. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Sambil saya buka di laptop saya untuk game pinnya. Ini sudah banyak bergabung ternyata. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Kita akan mulai permainan di siang hari ini. Oke, izin? Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Oke, kita akan mulai start ya Bapak Ibu ya. Oke, soal yang pertama tentang berpikir komputasional. Jika kamu ingin membuat jadwal belajar, langkah pertama apa dalam dekomposisi? Nah, Bapak Ibu bisa tentukan nih. Mari dijawab ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan warnanya dengan jawaban yang ada di depan layar saya. Oke. Masya Allah, jawaban yang benar adalah mengelompokkan mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Tadi dekomposisi bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah yang rumit ya dengan mengelompokkan atau mengidentifikasi masalah menjadi hal yang lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau misalnya menuliskan langkah-langkah belajar yang jawaban A itu adalah apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Yang A itu adalah algoritma ya Bapak Ibu ya. Kalau mencari pola waktu belajar maka itu adalah pengenalan pola. Kalau mengabaikan mata pelajaran yang sulit maka itu adalah abstraksi. Ya, oke, baik.
Di next ya Bapak Ibu ya. Menyusul yang lain, silahkan Bapak Ibu ya, hanya 20 detik waktunya dibaca benar-benar. Saya juga akan membacakan, boleh langsung pilih jawaban. Oke, apa yang dilakukan saat menerapkan abstraksi dalam memecahkan masalah? Abstraksi nih ya Bapak Ibu ya. Kira-kira dalam memecahkan masalah. Oke, ada 10 yang menjawab. Baik, wah, masih ada yang salah ya. Nah, kalau memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil itu apa Bapak Ibu ya? Itu adalah dekomposisi, membuat urutan langkah, sekali lagi adalah algoritma. Nah, mencari kesamaan data itu adalah pengenalan pola ya Bapak Ibu dalam konsepnya. Baik, ada 5 orang yang sudah benar tadi. Wah, sudah ada yang menyusul nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu menjadi pemenang quiz hari ini. Oke, boleh di next. Jika kamu menemukan bahwa setiap hari Senin ada pelajaran olahraga, ini adalah contoh apa? Apakah ada komposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Oke, ada 10 sudah yang menjawab. Oke, baik. Masih ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk pengenalan pola ya Bapak Ibu ya. Karena setiap hari katanya ada pembelajaran, setiap hari Senin ada pembelajaran olahraga. Nah, Bapak Ibu ayo lebih semangat lagi untuk menjawab ya Bapak Ibu ya. Kita akan next. Oke, Ibu Nanda nih yang paling tinggi ya. Langkah campur tepung gula saat membuat kue adalah contoh konsep apa, Bapak Ibu? Nah, ini ada juga nih yang spill jawaban. Oleh Bapak Ibu, sudah ada 11 yang menjawab. Nah, sih ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Waduh, menjelaskan langkah-langkah itu adalah proses algoritma ya Bapak Ibu. Tapi saya senang ada 7 orang yang sudah menjawab benar. Jadi kalau dekomposisi sekali lagi untuk memecahkan ya, mengelompokkan gitu ya, atau mengidentifikasi gitu ya, Bapak Ibu. Mirip-mirip sebenarnya dengan algoritma, tapi kalau langkahnya secara urut, maka itu adalah algoritma. Terus kalau pengenalan pola, sekali lagi memahami apa yang sering muncul gitu ya, atau menentukan kesamaan gitu ya, yang membentuk pola, sehingga bisa jadikan solusi. Kalau abstraksi tadi menyisihkan apa yang kurang penting gitu ya. Jadi fokus kepada hal-hal penting. Hmm, Baik, kita next ya Bapak Ibu ya. Nah, mengabaikan jenis mobil saat merencanakan perjalanan adalah contoh. Silakan Bapak Ibu dijawab. Waduh, sudah banyak yang menjawab. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Semangat sekali sore hari ini. Baik, ada 13 yang menjawab. Oke, waktu habis. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab benar. Betul ya, abstraksi. Sayang sekali Bapak Ibu masih ada yang menjawab salah. Nggak apa-apa, kita belajar lagi nanti konsepnya ya. Bapak Ibu ya, terkait dengan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, kita bisa lihat siapakah pemenang kuis hari ini. Ya, di poin ketiga, juara ketiga adalah Hans tadi ya. Nah, Ibu Nanda. Oke, selamat kepada Ibu Nanda, Pak Hans, dan Pak Huda. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kuis maupun di kolom chat untuk kuis hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah berkenan join sesi.
Hadiahnya mungkin pahala dan doa ya Bapak Ibu yang mengikuti maupun sudah memberikan reward apa ya effort yang luar biasa untuk menjawab pertanyaan di sore hari ini. Baik, kita akan lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya tadi ada 4 pilar ya, dari komposisi, tadi memecahkan, mengelompokkan ke hal-hal yang lebih kecil, kemudian juga mengenali pola, yaitu kesamaan, yang abstrak tadi menyisihkan hal-hal yang kurang penting ya, kemudian algoritma, langkah-langkah yang sistematis, fix ya, dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya izin kembalikan kepada Mbak Yesi. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Terima kasih Miss Olive. Karena waktunya masih ada nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan kepada Miss Olive. Mungkin nanti bisa lebih jelas lagi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silahkan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa open mic juga boleh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau didiskusikan terkait materi yang luar biasa pada sore hari ini? Atau cukup jelas nih Bapak Ibu sepertinya ya? Soalnya materinya seru banget ya Miss Olivia. Tadi kita ada main-main Kahoot, ada main-main Mentimeter juga nih. Ini juga bisa nih buat Bapak Ibu kalau misalkan dipraktikkan di kelasnya masing-masing gitu. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bisa lanjutkan saja ya Miss Olivia. Berarti materi sore hari ini sudah selesai. Ya, baik, Oke. terima kasih banyak Mbak Yesi. Terima kasih Bapak Iya, Ibu. terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti sesi kita hari ini dengan penuh antusias, serta kepada narasumber kita, trainer yang luar biasa, kepada Miss Olive. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat. Hari ini kita sudah membahas modul pertama ya untuk bulan Oktober, yaitu tentang melatih cara berpikir logis dan kreatif tentang computational thinking. Yang semoga bisa menjadi inspirasi dan panduan dalam praktik pembelajaran Bapak Ibu Guru. Oke, sebelum sesi berakhir nih saya akan menyampaikan beberapa hal terkait form presensi ya Bapak Ibu. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan baik. Untuk presensinya, Bapak Ibu bisa mengklik link presensi untuk sore hari ini. Kami juga sudah share linknya melalui kolom chat di Zoom. Bisa juga untuk meng-scan barcode yang ada di layar. Oke, selanjutnya ada sedikit info ini Bapak Ibu. Jadi di Havex itu juga ada namanya program in-house training by Havex, di mana kita bisa mendatangkan trainer terbaik kita ke sekolah Bapak Ibu guru secara eksklusif ke sekolah masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing bisa memilih untuk materi apa saja yang bisa dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing seperti ada pembelajaran mendalam atau deep learning, AI dan coding, kemudian ada HOTS dan lain sebagainya. Ma- Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, silahkan bisa menghubungi nomor kontak yang tertera. Mbak, maaf Mbak, Iya, di link presensinya kok bulan September ya? sebentar Ibu, saya cek kembali. Untuk linknya itu untuk bulan Oktober, Ibu. Itu ada di anu pertanyaannya bulan September tuh Mbak. Materinya, nama kegiatan Elevate Class September. Benarkah? Atau saya yang salah? Sebentar, baik, saya cek terlebih dahulu ya Ibu. Untuk
untuk linknya nanti itu menggunakan link yang sama, Ibu. Jadi jangan khawatir. Jadi untuk link presensinya, linknya tetap seperti yang saya share di kolom chat. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi nanti akan tetap ada pengiriman sertifikat sesuai dengan presensi yang Ibu kirim sore hari ini. Seperti itu. Jadi tetap pakai itu ya. Terus Iya, materinya benar. itu ya berarti ya. Benar Ibu, untuk link websitenya sama. Iya, Seperti itu. nanti kita ngisi yang ini. Iya, benar Ibu. Nah, tadi siapa pembicaranya jadinya? Ini materinya STEM. Membangun kompetensi penguasaan STEM melalui pendekatan TMF. Oh iya, sebentar Ibu, saya cek sekali lagi. Nanti untuk link presensi juga akan dibagikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami kirim ulang untuk link presensinya ada di grup WA. Seperti itu. Oke. Berarti ini nggak jadi ya? Ini batal ya? Iya, nanti untuk linknya Nggak ada komplek. kita lagi di WA grup ya Bapak Ibu. Saya belum baca ya, belum baca terus kalau ada. Tetapi ditetapkan kemudian di aplikasi sebenarnya itu sudah ada Bapak dan level kognitif sudah diberikan, ya kan? Materi yang akan diukur Bu. sudah ada, kemampuan Untuk yang yang Iya. di presensi apa itu sudah ada, adanya pengalaman September sudah ada. sesi Jadi 1, belum ada September yang sesi hasil. 2, dan Sehingga September kalau sesi Bapak dan 3. Ibu simak tadi di aplikasi, itu yang harus dibuat oleh Oh penyedia iya, sebentar. Sepertinya ada suara yang masuk. Bentar Ibu. Oke, nanti untuk link presensi akan kami bagikan kembali ke grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ini karena kebetulan sudah ada yang live juga dari Zoom-nya, jadi nanti akan kami kirimkan kembali untuk linknya di grup WhatsApp masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih sarannya Bapak untuk Kasih. Selamat sore, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah join pada sesi Zoom siang hari ini. Semoga materinya berkenan dan bermanfaat. Terima kasih kepada Miss Olive dan seluruh Bapak Ibu Guru yang mengikuti. Sampai jumpa untuk modul kedua nanti minggu depan dengan tema asik dengan coding memahami dasar-dasar pemrograman. Sekian dari saya selaku moderator, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Miss Olive. Terima kasih Miss Oli. Tapi izin live. In lab